Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Sadia Arsita dengan NIM 120220096 dari kelas RD. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Nah, di sini dari mata kuliah perencanaan wilayah yang diampu oleh dosen Pak Asirin STMT. Selanjutnya ada outline yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, latar belakang, lalu ada faktor pendukung keunggulan kompetitif wilayah, lalu komposisi ekonomi klaster, lalu keunggulan teori klaster, lalu manfaat klaster, kebijakan klaster, lalu elaborasi teori klaster, dan studi kasus. Latar belakang terbentuknya teori klaster. Sebelumnya, Porter mendefinisikan klaster ini sebagai kelompok perusahaan yang berhubungan, berdekatan secara geografis dengan institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus karena kebersamaan dan saling melengkapi. Nah, latar belakang Porter mendirikan pembangunan klaster ini yaitu karena lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya krisis ekonomi. Nah, jadi Porter ini perlu pengembangan dan pembentukan ulang model dari pengembangan ekonomi wilayah tersebut. Selanjutnya, Porter mengklaim bahwa kebijakan klaster ini merupakan cara pandang baru dari sebelumnya yang berfokus di bidang industri. Lalu, kebijakan industri ini sebelumnya dianggap melemahkan produktivitas dan inovasi industri, maka dari itu dibuatlah pengembangan klaster. Porter ini juga mengusulkan arah baru pengembangan wilayah, yaitu pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Nah, dengan ada pengembangan klaster ini, banyak lapangan kerja baru yang terbuka. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah. Yang pertama ada faktor endowment, lalu keunggulan secara makroekonomi, lalu keunggulan secara mikroekonomi. Nah, faktor endowment ini dia merupakan faktor yang terdiri dari sumber daya yang ada di lokasi tersebut. Nah, terus kayak kesuburan tanah, iklim, dan lainnya. Lalu keunggulan secara makroekonomi ini seperti kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Lalu keunggulan secara mikroekonomi seperti kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif ini, Porter mengusulkan teori klaster ini yang berhubungan secara geografis langsung dengan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu dan saling melengkapi. Nah, klaster ini juga diterapkan di banyak jenis industri. Selanjutnya ada sumber keunggulan kompetitif wilayah. Sebelumnya sumber keunggulan kompetitif lokasi. Nah, Porter ini bilang bahwa teori klaster ini saling berhubungan dari konteks strategi dan persaingan perusahaan, lalu kondisi faktor, lalu industri terkait pendukung, dan juga kondisi permintaan. Nah, kondisi faktor ini tuh meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur. Nah, faktor ini juga dibagi menjadi dua, jadi faktor kualitas dan spesialisasi. Industri-industri terkait dan pendukung ini terdapat kapabilitas supplier lokal yang ada saat ini dan kompetitif industri terkait yang ada saat ini. Selanjutnya, kondisi-kondisi permintaan ini meliputi permintaan yang baik dari pelanggan lokal, lalu kebutuhan pelanggan yang mengantisipasi dimanapun, lalu permintaan lokal yang tidak biasa di dalam segmen-segmen yang terspesialisasi yang dapat dilayani secara global. Selanjutnya ada komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster. Nah, klaster ini dibagi dua menjadi klaster global dan lokal. Kalau klaster global ini dia melayani pasar global dan nasional dan dampaknya mudah terpapar kompetisi dengan wilayah lain. Sedangkan klaster lokal ini dia dampaknya sedikit terpapar kompetisi wilayah lain dalam dan luar negeri. Nah, klaster mempengaruhi persaingan dengan 3 cara yang luas. Nah, ini tuh kayak penunjang kenapa bisa ada teori klaster. Yang pertama,
Teori ini bisa meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Lalu bisa meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Lalu juga bisa merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Jadi secara garis besar klaster ini tuh bisa memperluas lapangan kerja dan usaha-usaha baru atau bisnis baru. Selanjutnya adalah keunggulan teori klaster. Teori klaster ini bisa meningkatkan produktivitas. Nah, dia tuh bisa meningkatkan permintaan input khusus tetapi juga meningkatkan pasokannya. Kayak seperti permintaan layanan, komponen, dan jumlah entitas yang menciptakannya. Mereka tuh komponen-komponen ini seringkali jauh lebih besar di klaster daripada tempat lain, meskipun persaingannya lebih besar. Lalu bisa meningkatkan inovasi. Klaster ini juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi operasi atau pengiriman yang baru. Lalu teori klaster ini juga bisa menciptakan bisnis baru, karena klaster ini diupayakan untuk masuk ke dalam peluang. Nah, dia itu seperti aset, keterampilan input, dan staff dibutuhkan. Jadi banyak wilayah yang mengembangkan dengan teori ini. Selanjutnya ada manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Yang pertama, klaster ini bisa meningkatkan keterkaitan atau linkage dan limpahan atau spillovers untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Nah, dengan adanya keterkaitan dan limpahan ini, jadi suatu wilayah tuh dapat memacu perkembangan ekonominya tersebut sehingga tercapai tujuannya. Selanjutnya, manfaatnya yaitu bisa meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Nah, karena klaster ini banyakkan bisa membuka lapangan kerja baru atau usaha baru, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang dibentuk. Tentunya klaster ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Dari perkembangannya, ekonomi tradisional ini dapat dibilang lebih upgrade karena adanya teori klaster ini. Selanjutnya ada beberapa kebijakan klaster. Nah, yang pertama ini ada konsep klaster ini bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antar perusahaan. Nah, makanya di teori klaster ini sangat dianjurkan karena dia pandangannya lebih luas, tidak hanya dari satu sumber saja. Selanjutnya, teori klaster ini menyambut perusahaan asing untuk meningkatkan eksternalitas dan produktivitas klaster. Teori klaster ini terbuka untuk perusahaan asing, maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dalam pengembangan teori klaster ini. Selanjutnya, menekankan perlunya pembukaan pasar lokal. Nah, lalu pentingnya inisiatif di tingkat negara bagian dan lokal. Lalu teori klaster ini berfokus pada menghilangkan hambatan, melonggarkan kendala, menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas, dan maka dari itu banyak industri-industri yang menerapkan jenis klaster ini. Lalu teori klaster ini memfokuskan prioritas dan membantu kebijakan dalam berbagai bidang. Lalu menyarankan peran baru bagi perusahaan. Lalu dia menghubungkan perusahaan yang sedang berlangsung dengan badan pemerintah dan lembaga lokal. Perusahaan individual dapat secara independen mempengaruhi pengembangan klaster. Selanjutnya ada elaborasi teori klaster. Nah, elaborasi ini dilakukan oleh Pike DKK tahun 2006 terhadap pengembangan klaster untuk mencapai wilayah yang berdaya saing tinggi. Yang pertama, perlu adanya pengembangan inkubasi bisnis untuk bisnis pemula. Nah, biasanya untuk pemula ini perlu diadakannya
sosialisasi atau penambahan pengetahuan tentang teori klaster, lalu penyediaan fasilitas dan jasa kolektif, lalu perlu adanya pengembangan modal manusia, dan terakhir perlu dukungan inovasi. Nah, teori ini bukan hanya teori, tetapi perlu dukungan inovasi karena inovasi-inovasi inilah yang akan menjadi pemicunya pengembangan suatu wilayah tersebut yang berdaya saing tinggi. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini saya mengambil wilayah di Kota Manado, yaitu studi kasusnya industri pariwisata kuliner Wakeke. Klaster pariwisata kuliner Kota Manado ini terdiri pasar tradisional, swalayan, dan penjual sari keliling ini sebagai industri penasok, sedangkan hotel, penginapan, serta agen biro perjalanan ini sebagai industri pendukung. Selanjutnya, Dinas Pariwisata sebagai institut pendukung, turis lokal maupun mancanegara sebagai pembeli, dan destinasi wilayah wisata kuliner Wakeke ini sebagai industri inti. Dalam pembangunan daya saing daerah, klaster pariwisata kuliner Wakeke mengedepankan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang berasal dari daerah. Pembelian pasokan bahan baku lokal untuk mendapatkan asli daerah dan optimalisasi SDM lokal agar dapat berdaya saing secara global dan tidak gugur dalam persaingan menghadapi MEA. Sinergitas pihak pemerintah maupun pihak swasta serta lingkungan sangat penting di dalam pembangunan daya saing yang berkelanjutan ini. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.